Agama Islam sangat menganjurkan kepada penganutnya untuk bergerak dan berkarya selama hayat masih dikandung badan. Rasulullah SAW memberikan ultimatum agar umatnya senantiasa berusaha dan berhati-hati ketika waktu luang. Artinya, umat Islam dituntut memahami dengan baik prinsip etos kerja dalam Islam. Waktu kosong bisa menjadi ladang subur bagi setan untuk menanamkan kemungkaran. Dengan demikian, bekerja adalah jalan lain untuk membendung kejahatan. Dengan kata lain, orang yang bekerja keras hakikatnya sedang merintis jalan kemuliaan. Di tengah merebaknya wabah COVID-19, banyak kesulitan yang datang melanda. Tak sedikit kini orang sulit mencari nafkah, mengalami PHK, bangkrut, hingga bertambahlah pengangguran-pengangguran baru. Namun, kondisi ini tak boleh kita jadikan alasan untuk berputus asa, apalagi sampai bermalas-malasan dalam bekerja dan berusaha. Berjuang, berusaha, dan bekerja merupakan suatu keniscayaan dalam hidup, baik dikala keadaan susah maupun senang. Menurut Ibnu Atsir, bekerja adalah termasuk bagian dari sunnah para nabi. Nabi Zakaria AS berprofesi tukang kayu. Nabi Daud AS membuat baju besi dan menjualnya sendiri. Bahkan sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, Nabi Daud itu tidak akan makan kecuali dari hasil jerih payahnya sendiri. Siapa yang tidak mengenal Nabi Allah Daud AS? Selain seorang nabi, beliau telah diberi oleh Allah SWT kekuasaan dan harta yang melimpah. Meski demikian, beliau tidak pernah merasa gengsi untuk bekerja dengan tangannya sendiri guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Beliau tidak mengajarkan berpangku tangan dan mengharap belas kasih dari orang lain atau dari umat yang dipimpinnya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Sungguh salah seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada ia meminta kepada orang lain, baik orang itu memberinya atau menolaknya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Abu Al-Qasim Al-Husain bin Mufadal bin Muhammad Al-Isfihani, 502, atau lebih kita kenal dengan Raghib Isfihani dalam karyanya Mujammal Mufradat li Al-Fazal Quran mengatakan, barang siapa yang tidak mau berusaha dan bekerja, maka nilai kemanusiaannya telah rusak bahkan kebinatangannya, dan menjadi orang yang telah mati. Dalam konteks kehidupan sehari-hari dapat kita ambil contoh. Misalnya, masyarakat lebih mengapresiasi tukang sayur keliling yang mampu menghidupi dirinya secara mandiri daripada meminta-minta dan menjadi pengangguran. Allah telah mengajarkan keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Allah memberi kesempatan kepada manusia untuk mencari rezeki di siang hari, dan pada malam harinya digunakan untuk beristirahat mengumpulkan tenaga agar bisa bekerja kembali pada esok harinya. Allah berfirman, dan kami telah menjadikan malam sebagai prakaian, waktu istirahat, dan menjadikan siang sebagai penghidupan, bekerja. Quran Surat An-Naba 10-11, bermalas-malasan merupakan salah satu sifat yang dimiliki setan. Setan akan selalu berusaha membisikkan kepada manusia agar meninggalkan usaha dan ikhtiar. Setan akan meniupkan rasa malas pada diri manusia agar berhenti berusaha, cukup menunggu takdir Allah datang. Padahal rezeki tidak akan pernah datang tanpa adanya kerja keras. Orang yang dengan gigih bekerja keras, mencari rezeki dari memeras keringat dan makan dari hasil kerja kerasnya, maka hal itu lebih baik dari makan hasil yang diperoleh dari harta warisan atau pemberian orang lain. Orang yang istiqamah bergerak dan bekerja menandakan keimanan yang bersangkutan dalam kondisi aktif dan dinamis. Sebaliknya, bagi mereka yang bermalas-malasan atau gemar berpangku tangan, menandakan bahwa dirinya sedang dilanda impotensi keimanan. Allah SWT berfirman, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu perihal yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah 105. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, maka carilah rezeki di sisi Allah,
kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah. Hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut 17. Dengan berdasarkan ayat ini maka menjadi jelas bahwa rezeki memang harus diusahakan, bukan ditunggu datang sendiri. Di dalam ayat yang lain, Allah secara tegas menyatakan bahwa cara mendapatkan rezeki adalah dengan bekerja. Dalam kitab Syu'abul Iman hal 124, Imam Nawawi menyebutkan 4 prinsip etos kerja yang diajarkan Rasulullah. Keempat prinsip etos kerja itu harus dimiliki oleh kaum yang beriman, yaitu 1. Bekerja dengan cara yang halal, talab ad-dunya halalan. 2. Bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain, ta'afufan an'al masalah. 3. Bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga, sayan ala iyalihi. 4. Bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga, ta'atufan ala jarihi. Dengan mengetahui 4 prinsip etos kerja yang diajarkan Rasulullah SAW, kita dapat melihat bahwa kemuliaan suatu pekerjaan tidak dapat dinilai dari jenisnya. Setelah memenuhi 4 prinsip di atas, nilai suatu pekerjaan akan diukur dari kualitas niat, sahihatun fi an-niyat, dan pelaksanaannya, sahihatun fi at-tahsil. Inilah pekerjaan yang bernilai ibadah dan kelak akan mengantarkan pelakunya ke pintu surga. Dalam beberapa hadisnya, Nabi menjelaskan bahwa orang yang bekerja keras akan mendapatkan berbagai kemuliaan. Orang yang bekerja keras mencari nafkah, Allah akan mengampuni dosanya. Orang yang bekerja keras mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya akan dimasukkan golongan sabilillah, dan kelak di akhirat akan datang dengan wajah laksana bulan purnama. Artikel bersumber dari sumber Bincang Syariah pada Islam Post. Dikompilasi dalam narasi audio supaya memudahkan saudaraku untuk memahami materi dengan mudah dan efektif, terutama bagi saudaraku yang mempunyai waktu terbatas untuk membaca karena kesibukan pekerjaan masing-masing. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe and share. Terima kasih.